putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Kali ini ada datang lagi HP di meja servis kita. Ini kalau tidak salah Realme C2 ya. Dengan kasusnya seperti ini ya. Ini yang namanya auto mode recovery. Jadi handphonenya kalau dinyalain bukan sekedar dinyalain ya, jadi hidup sendiri kemudian masuk langsung ke mode recovery, tidak mau ke menu. Kita akan coba bahas bareng-bareng ini ya. Apa yang menjadi penyebab HP Realme C2 ini auto mode recovery seperti ini? Memang banyak ya kasus-kasus seperti ini, dan penyebabnya pun bervariasi ya. Bisa dari hardware, bisa juga dari software. Ini terkadang seperti ini kita apa ya? Kalau bisa sih perlu adanya tanya jawab nih dengan pemiliknya ini. Awal mulanya seperti apa, kadang itu bisa jadi gambaran ya untuk langkah kita mencari tersangkanya itu, eksekusinya akan kemana. Nah seperti ini informasi yang kita dapat dari pemiliknya itu berawal dari tombol volumenya itu error katanya, terutama tombol volume bawah sering error. Nah ini juga nggak jalan ini ya. Ini oh jalan ya, tapi agak keras ini tuh, naik sendiri ya. Tuh kan jalan sendiri nih. Karena memang untuk masuk mode recovery-nya HP Realme C2 ini kan antara kombinasi tombol power dan tombol volume bawah. Jadi biasanya sih yang error itu pada bagian tombol volume down. Jadi jarang ya yang terjadi karena software itu. Makanya kalau kita mendapati kasus seperti ini ya jangan asal software aja ya. Kalau apalagi langsung reset ya. Ya otomatis kalau reset atau software itu kan menghapus data ya, menghilangkan data. Cuman kadang ya kita penasaran ya, kalau misalkan tampilnya seperti ini ya seringkali langsung di reset. Oke, kita akan coba ini, kita pilih English. Kemudian kita akan coba reboot ya, kita matikan ulang handphonenya dengan memilih bagian reboot. Kita klik reboot, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah ini kan sedang restart ya, kita akan coba. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Loh, tapi ini normal sobat ya. Kemungkinan ini anggot-anggotan ini lagi bener nih ya. Kalau seperti ini bisa ini ke menu. Nah seperti yang dilihat ya. Tapi ada passwordnya. Ini mau ya masuk ke menu. Kita coba matikan lagi ya. Nah ini gelap banget ini ya tampilannya. Nah ini kan posisinya sudah mati ya. Kita coba nyalakan lagi tanpa menekan tombol ini ya. Nah low. Normal ini. Tapi saya yakin ini kasus-kasus seperti ini kemungkinan ini belum parah ya, bagian tombol bawahnya ini. Jadi ya anggot-anggotan ya. Kadang kalau misalkan lagi error ya dia masuk mode recovery. Nah sekarang enggak ya. Tapi ya kesimpulannya kalau kita mendapati kasus seperti ini berarti ada permasalahan di bagian tombol volume down ya, atau tombol volume bawah. Tapi enaknya kita coba perbaiki ya biar nggak penasaran, karena saya yakin ini seperti ini biasanya akan terulang lagi ya. Jadi anggot-anggotan lah semacam itu ya. Jadi biar tidak mengganggu dan balik lagi kita akan langsung fokus di bagian on off ini, karena tadi juga sempat keras kan ya, terus jalan sendiri bagian bawahnya itu. Jadi sekalipun sekarang kondisinya sudah benar, saya yakin ini bakalan kambuh lagi nih.
Oh ternyata saya salah-salan masukin passwordnya, ternyata bener. CPH 2083. Ntar saya cek dulu ya. Ternyata saya salah sebut sobat. Ini bukannya Realme C2 ini ya, maaf. Ini rupanya A12 ini ya, Oppo A12. Emang mirip banget sih ya. Kita akan lanjut ini memperbaiki bagian volume bawahnya ya. Jadi perlu diingat banget ya, kalau misalkan kita mendapati kasus seperti ini, baik itu HP sendiri maupun punya orang, itu jangan langsung di reset ya, karena rata-rata ya permasalahannya itu bukan dari softwarenya, tetapi dari tombol on off, maaf, dari tombol volume bawah yang error. Nah ini ya, ini handphonenya masih segel ini sobat ya. Nah untuk perbaikannya sendiri ini, kalau pengen praktis itu ya bisa kita ganti satu set ya fleksibelnya ini. Tetapi kalau buat kita tuser-tuser pemula ya, saya sarankan hal-hal semacam ini itu mendingan kita coba perbaiki aja. Misalkan kitunnya yang error, kita perbaiki bagian kitunnya ya, hitung-hitung buat latihan ya, untuk membiasakan diri. Karena sekalipun hal sepele sepertinya mudah, tapi kalau tidak dibiasakan ya kadang kita agak kikuk ya tatkala memperbaiki yang lain itu. Nah ini kita akan fokus ya di bagian kitun bagian bawah ini. Kalau di MTC itu tempatnya belajar, jadi ya kita akan coba memperbaikinya aja pada bagian kitunnya. Memang kalau dari fisik ini seperti karat ya, ini udah pada hitamnya, hitam karat ini. Kita akan lepaskan dulu ya kitunnya ini. Kita kasih fluk dulu untuk mempermudah pelepasan kitunnya ini. Karena emang rata-rata jarang ya terjadi pada shot fleksibel, tapi kebanyakan itu ya terjadi pada kitunnya itu, entah itu karena karat, karena korosi. Untuk pelepasannya cukup kita tempelkan ya pada bagian bawahnya di mata solder ini, kemudian kita bantu gerak-gerakan atau gesek-gesek seperti ini ya. Sebenarnya enggak susah-susah amat ya. Kita bersihkan dulu ini. Tapi perlu diingat sobat ya, sebelum kita memperbaiki kitunnya ini atau mengganti kitunnya, itu kita perhatikan untuk jalurnya ini ya. Karena jenis jalur seperti ini kan ada dua macam, ada dua versi. Ada yang jalurnya itu berdampingan ya, melebar, ada juga yang memanjang jalurnya ke sini. Jadi kita perhatikan dulu jalurnya ini melebar apa memanjang supaya tidak short ya. Kalau misalkan terbalik ya otomatis kan neken terus ya. Nah ini kebetulan kalau tipenya Oppo A12 ini tuh berdampingan ya, ini melebar. Kita tinggal cari aja kitun yang melebar lagi ya. Nah untuk kitunnya sendiri bebas ya, pakai kitun punya tipe apa aja, yang penting jalurnya tadi yang saya katakan sesuai ya. Kalau memang jalurnya melebar ya cari yang melebar, kayak ini juga kan jalurnya melebar ya, bukan memanjang, jadi kita bisa gunakan. Dan cari ukuran yang diameternya itu sama ya. Kita lepaskan dulu seperti ini. Sebenarnya cukup mudah ya sobat ya.
Tapi ya kalau kita tidak dibiasakan ya biasanya agak kikuk ya. Kita tempelkan lagi, kita presisikan. Ya, cukup mudah ya sobat. Jadi ini seperti ini ya hasilnya. Sekarang kita akan coba pasang apakah hasilnya bisa normal. Sebelum kita ini rapikan, kita cobakan tes dulu ya apakah berfungsi dengan baik. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari tanda-tanda sepertinya masih normal ya. Sekarang kita akan tes apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Ini tombol bawahnya, volume bawahnya ini. Nah, berfungsi ya sobat ya. Berarti pemasangannya berhasil ya. Ya, tidak ada masalah. Kita coba tes lagi. Untuk volume atas tidak terganggu. Kita coba volume bawah juga tidak ada masalah ya. Berarti untuk pemasangan atau pergantian kitunnya itu berjalan dengan baik. Jadi seperti itulah ya sobat ya. Kalau kita mendapati kasus-kasus seperti ini ya kita cari tersangkanya dulu yang paling ringan, yang tidak beresiko, karena sekalipun terlihat kasusnya itu rumit, belum tentu solusinya serumit yang kita bayangkan. Oke, alhamdulillah berarti kasus dari HP Oppo A12 ini permasalahan ada bagian kitun volume bawah ya yang error ya, atau anggot-anggotan ya. Berarti ini sih mungkin belum parah banget ya, tapi saya yakin kalau dibiarkan juga ya ntar kambuh-kambuhan ya anggot-anggotan. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.